Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Patrick Pearson adalah bentuk terapi eksistensi yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharapkan kematangan. Karena bekerja terutama atas prinsip kesadaran, terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimana. Tingkah laku pengalaman di sini dan sekarang memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Berikut 3 landasan filosofi dan teori Gestalt, yaitu yang pertama, Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian terapi Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Patrick Pearson adalah bentuk terapi eksistensi yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharapkan kematangan. Karena bekerja terutama atas prinsip kesadaran, terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimana. Tingkah laku pengalaman di sini dan sekarang memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Berikut 3 landasan filosofi dan teori Gestalt, yaitu yang pertama, perspektif fenomenologi. Fenomenologi adalah disiplin ilmu yang bertujuan membantu individu mengambil jarak dan berpikir yang bisa dilakukan individu sehingga mereka dapat mengatakan perbedaan apa yang sebenarnya dirasakan dalam situasi sekarang dan hanya tahu sebagai residu masa lalu. Yang kedua, perspektif teori medan. Perspektif fenomenologi adalah teori medan. Field theory. Field theory adalah untuk mengeksplorasikan apa yang dideskripsikan keseluruhan kejadian yang dirasakan, bukan menganalisis kejadian berdasarkan ilmu-ilmu tertentu. Dan terakhir, perspektif eksistensial. Eksistensialisme adalah dasar dari metode fenomenologi yang berfokus pada eksistensi individu dengan orang lain serta kesenangan dan kesakitan yang langsung bisa dirasakan. Terima kasih. Tujuan terapi Gestalt. Terapi Gestalt memiliki beberapa sasaran penting yang berbeda. Sasaran dasarnya yaitu menantang klien agar berpindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh diri sendiri. Tujuan terapi ini adalah untuk mencapai kematangan dan pertumbuhan, karena salah satu elemen kunci kematangan dan pertumbuhan adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan suatu tujuan yang penting dalam terapi ini. Bertanggung jawab bukanlah proses menjalankan kewajiban-kewajiban menurut harapan-harapan orang lain, melainkan individu tidak bergantung oleh orang lain dan menemukan bahwa individu sendiri melakukan banyak hal lebih daripada apa yang dapat dipikirkan untuk dilakukan. Sasaran utama terapi ini adalah mencapai kesadaran dengan dan pada dirinya sendiri dipandang kuratif. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki kesanggupan untuk mengubah kepribadiannya. Dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan dengan kenyataan. Klien bisa menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusan yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang fungsi dan peran terapi Gestalt. Terapi Gestalt lebih ditekankan kepada perasaan klien. Fungsi dari terapi ini untuk membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu di mana klien ini dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, agar klien dapat mengambil suatu keputusan
keputusan yang dia mau. Di sini, terapis membantu klien agar dapat menyadari dan menembus jalan buntu ini dengan dilibatkan ke dalam situasi yang mendorong klien ke dalam keterpurukan secara penuh. Karena Force juga berpendapat bahwa frustasi juga penting bagi pertumbuhan individu. Karena tanpa frustasi, individu tidak akan sadar bahwa individu juga dapat memanipulasi diri sendiri, tidak hanya kepada orang lain. Force juga mengatakan terapi Gestalt berhubungan dengan hal yang jelas. Dan jika terapis tidak hati-hati, maka terapis pun akan tersodot ke dalam manipulasi klien. Force 1969 mengatakan gerakan-gerakan, postur tubuh atau muka, mimik-mimik muka, keraguan dan sebagainya dapat menceritakan hal yang sesungguhnya klien ceritakan atau klien ungkapkan kepada terapis. Peran terapis konseling Gestalt. Yang pertama, untuk menolong klien dalam transisi eksternal menjadi internal, dan yang kedua, menaruh perhatian pada bahasa tubuh. Klien juga memberikan tekanan pada hubungan antara pola bahasa dan kepribadian, menurut Corey 1995. Fungsi terapis dalam proses terapeutik. Force mengatakan bahwa sasaran terapis yaitu kematangan klien dan pembongkaran hambatan yang mengurangi kemampuan yang berdiri di atas kaki sendiri, yang dimana individu tidak percaya akan dirinya sendiri dan untuk mengambil keputusan. Maka dari ini, terapis membantu mendorong klien agar dapat bisa percaya diri dan mengambil keputusan itu sendiri. Pengalaman klien dalam terapi Gestalt. Para klien dalam pengalaman terapi Gestalt memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan dan berapa banyak yang mereka inginkan. Dalam hal ini, klien dapat memutuskan apakah terapi ini akan dilanjutkan. Jika dilanjutkan, kegunaan terapi ini untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan manipulatif, maka akan terdapat peluang yang lebih besar bagi para klien itu untuk menggunakan terapi secara produktif guna memperoleh sesuatu, alih-alih pendukungan status quo sistem-sistem pertahanan mereka. Jika tidak dilanjutkan, maka perkembangan klien stuck sampai di situ saja dan tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Salah satu tanggung jawab yang paling pertama harus dituaikan oleh klien adalah menetapkan apa yang diinginkan mereka dari terapi. Jika klien menyatakan bahwa mereka bingung dan tidak tahu, atau jika klien mengharapkan terapis lah yang akan menetapkan tujuan-tujuan mereka, maka inilah tempat terapis untuk memulai bekerja. Terapis bersama klien bisa mengeksplorasi penghindaran klien dari tanggung jawab ini. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara terapis dan klien. Sebagai terapi eksistensial, praktek terapi Gestalt yang efektif melibatkan hubungan pribadi ke pribadi antara terapis dan klien. Pengalaman-pengalaman, kesadaran dan persepsi-persepsi terapis menjadi latar belakang. Sementara kesadaran dan reaksi-reaksi klien membentuk bagian muka proses terapi. Yang penting adalah terapis secara aktif berbagi persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman saat sekarang ketika dia menghadapi klien di sini dan sekarang. Di samping itu, terapis memberikan umpan balik, terutama yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh klien melalui tubuhnya. Umpan balik memberikan alat kepada klien untuk mengembangkan kesadaran atas apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Pentingnya kepribadian terapis tidak hanya teknik-teknik yang mereka miliki sebagai bahan vital dalam proses terapi. Menentang orang-orang yang menggunakan teknik-teknik sebagai muslihat yang menghambat pertumbuhan klien dan yang menjadi merek terapi palsu. Memperingatkan bahwa jika terapis mengabaikan kualitas-kualitas pribadinya sebagai instrumen dalam terapi, maka
dia hanya akan menjadi seorang teknisi. Mereka menganjurkan penggunaan tingkah laku terapis yang berlingkup luas. Kempler menandaskan bahwa penggunaan permainan peran bisa menjadi godaan bagi terapis untuk menjaga agar respon-respon pribadinya tetap tersembunyi. Meskipun mungkin bisa menjadi cara yang efektif, permainan peran itu bukanlah tujuan akhir terapi. Kempler juga menyebutkan bahwa teknik-teknik sering menjadi alat bantu yang bernilai bagi proses terapeutik. Tetapi ia menekankan proses hubungan terapis dan klien dengan alasan bahwa kualitas hubungan terapis klien itu menentukan apa yang terjadi pada keduanya. Baik, di sini saya Anissa Putri Armani akan menjelaskan teknik-teknik terapi Gestalt. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terapi Gestalt adalah sekumpulan teknik dengan cara melakukan permainan. Lalu, proses interaksi pribadi antara klien dan terapis disebut proses terapeutik. Nah, teknik-teknik ini dipakai sebagai alat untuk membantu klien dalam memperoleh kesadaran terhadap dirinya secara penuh, membantu menyelesaikan konflik-konflik internal, dan menemukan sebuah penyelesaian dari urusan yang sebelumnya belum terselesaikan. Lalu, menurut Levitsky dan Pearls, ada beberapa permainan yang bisa digunakan untuk terapi Gestalt. Yang pertama, ada permainan dialog. Nah, di dalam permainan dialog ini ada yang disebut dengan top dog dan underdog. Apa sih top dog dan underdog itu? Top dog ini berperan sebagai seseorang yang otoriter, moralistik, dan menuntut. Biasanya diperankan oleh orang tua yang suka memaksa, mengharuskan, dan mewajibkan anaknya agar harus seperti apa yang dimau orang tua. Sedangkan underdog sebagai korban, defensif, sebagai yang membela diri, sebagai orang yang tak berdaya dan tak berkuasa. Biasanya ini diperankan oleh anak. Nah, top dog ini menuntut seseorang harus ini, harus itu. Sedangkan kalau underdog ini sebagai seseorang yang menentangnya. Permainan ini dilakukan dengan cara mendialogkan sisi-sisi yang bertentangan. Lalu selanjutnya masuk kepada teknik kursi kosong. Nantinya klien akan diajak duduk di dua kursi yang disiapkan dengan cara bergantian. Nanti ia akan berperan sebagai top dog, lalu selanjutnya akan berganti peran menjadi underdog. Nah, teknik ini bisa membantu klien agar mampu menyampaikan apa yang ia rasakan, latihan untuk berpendapat, merasakan posisi-posisi di luar dirinya, dan menyelesaikan konflik-konflik di dalam dirinya. Teknik ini juga bisa digunakan baik dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Permainan dialog ini bisa digunakan dengan contoh konflik seperti orang tua versus anak, sisi diri bertanggung jawab versus sisi diri yang impulsif, anak baik versus anak nakal, sisi agresif versus sisi pasif, sisi otonom versus sisi marah, dan bisa juga dalam sebuah rumah tangga seperti sisi suami versus sisi istri. Lalu selanjutnya ada teknik berkeliling. Ini adalah sebuah terapi Gestalt dengan cara konseling kelompok, di mana nantinya akan ada satu orang atau klien yang berkeliling menghampiri, berbicara, dan melakukan sesuatu dengan anggota kelompok lainnya. Nanti pun anggota kelompok yang lain akan mengutarakan pendapatnya. Ini akan melatih klien untuk menghadapi, memberanikan, dan menyikapi diri atas hal-hal baru, dan akan membuat klien tumbuh dan berkembang, serta akan melatih keterbukaan satu sama lain. Selanjutnya, ada latihan saya bertanggung jawab.
Dalam latihan ini, terapis akan meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian akan ditambahkan kalimat dan saya bertanggung jawab untuk itu. Nah, contohnya seperti ini. Saya merasa sedih. Itu adalah pernyataan yang dibuat oleh klien. Lalu dilanjutkan dengan saya bertanggung jawab atas kesedihan saya. Jadi, saya merasa sedih dan saya bertanggung jawab atas kesedihan saya. Lalu contoh kedua, saya merasa tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan saya. Nah, teknik ini melatih kesadaran diri dan membantu klien agar lebih mengakui dan menerima semua perasaan yang ia rasakan daripada harus memproyeksikannya kepada orang lain. Lalu ada latihan saya memiliki suatu rahasia. Teknik ini dimaksud untuk mengeksplorasikan perasaan-perasaan malu dan perasaan bersalah. Nantinya, terapis akan meminta klien untuk berhayal tentang rahasia pribadi yang dimilikinya maupun yang dimiliki orang lain. Lalu, klien akan membayangkan reaksi-reaksi kita ataupun reaksi orang lain jikalau rahasia itu tidak terjaga dengan baik. Lalu akan membayangkan reaksi sebaliknya pula, reaksi jika kita atau orang lain membocorkan rahasia tersebut. Teknik ini bisa dilakukan dengan konseling individual maupun konseling kelompok. Ini melatih dalam pembentukan kepercayaan dan pengeksplorasi ketakutan-ketakutan dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap memalukan dan kesalahan. Selanjutnya ada bermain proyeksi. Permainan ini adalah bentuk memproyeksikan sesuatu yang dirasakan, tapi perasaan itu tuh tidak bisa kita terima gitu. Lalu perasaan itu akan dipantulkan atau diproyeksikan kepada orang lain. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dan dipantulkan ke orang lain ini sering terjadi di dalam kehidupan. Nah, di dalam permainan ini nantinya terapis akan meminta klien untuk memproyeksikan perasaan-perasaan yang ia rasakan kepada orang lain. Dan akan dilihat apakah itu menjadi sebuah konflik dalam dirinya atau tidak. Selanjutnya ada teknik pembalikan. Terapis akan meminta klien untuk bermain peran sebagai seseorang yang mempunyai sisi-sisi yang akan ia terima dan ia sukai di dalam dirinya tersebut. Klien nantinya akan diarahkan untuk mengakui semua hal-hal yang tidak ia sukai di dalam dirinya dan akan disuruh untuk menjadi sesuatu yang tidak ia sukai itu. Ini bertujuan agar klien bisa menerima seluruh aspek-aspek di dalam dirinya yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Permainan ulangan. Seringkali kita melakukan latihan untuk diri kita secara diam-diam supaya kita bisa memperoleh sikap menerima. Ketika ditampilkan, kita mengalami demam panggung atau kecemasan karena kita takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Latihan internal ini membuat klien menjadi lebih sadar betapa mereka selalu mencoba memenuhi pengharapan-pengharapan orang lain. Sadar atas seberapa besar derajat mereka untuk disetujui, diterima, dan disukai, serta sejauh mana mereka berusaha memperoleh penerimaan. Selanjutnya, permainan melebih-lebihkan. Permainan ini berhubungan dengan simbol, tanda, atau isyarat halus yang dikirimkan seseorang melalui bahasa tubuh. Setiap gerakan, sikap badan, dan mimik muka bisa mengkomunikasikan makna yang penting. Klien diminta untuk melebih-lebihkan gerakan-gerakan atau mimik muka secara berulang-ulang, yang biasanya mengintensifkan perasaan yang terpaut pada tingkah laku dan membuat makna bagian dalam menjadi lebih jelas.
Ini agar klien lebih menyadari terhadap isyarat yang disampaikan melalui bahasa tubuh. Gerakan postur isyarat merupakan komunikasi yang memiliki makna. Dalam latihan ini, klien diminta untuk mempersering gerakan atau isyarat secara berulang-ulang, seperti gerakan tangan dan kaki. Selanjutnya, tetap dengan perasaan. Teknik ini digunakan kepada klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan sangat ia hindari. Terapis akan meminta klien untuk tetap merasakan hal itu, karena banyak individu yang sering tidak bisa atau melarikan diri dari stimulus, perasaan yang tidak menyenangkan. Terapis akan meminta klien untuk tetap bertahan dengan ketakutan atau kesakitan yang ia alami. Ini bertujuan untuk membantu klien lebih berani dan bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan baru. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan, perasaan yang dialaminya sekarang, dan mendorong klien untuk menyelam lebih ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindari itu. Yang terakhir ada pendekatan gestalt terhadap kerja mimpi. Dalam psikoanalisis, mimpi bisa ditafsirkan, wawasan intelektual ditekankan, dan hubungan bebas digunakan untuk mengeksplorasi arti mimpi yang tidak disadari. Terapi gestalt membawa kembali mimpi pada kehidupan, menciptakan kembali, menghidupkan kembali mimpi-mimpi seakan itu berlangsung sekarang. Secara merinci kejadian mimpi, kejadian orang, dan suasana hati yang terjadi dalam mimpi. Sebagian mimpi merupakan proyeksi diri. Klien diminta untuk berbicara tentang mimpinya tersebut. Terapi Gestalt bisa diterapkan dengan berbagai cara, baik itu individual dan kelompok. Dalam individu, terapis bisa menyarankan percobaan guna membantu klien dalam memperoleh fokus yang lebih tajam. Dalam model ini, seseorang anggota kelompok diminta menjadi sukarelawan dalam bekerja sama dengan terapis dan berfokus sebanyak mungkin pada kesadaran. Berbagai teknik Gestalt yang telah diuraikan di muka mendorong intensifikasi pengalaman klien. Sebagaimanapun dengan kelompok, dalam hal ini kebebasan yang lebih besar untuk berinteraksi secara spontan dan terapis bisa merangsang interaksi antar anggota. Tapi variabel ini penting karena apakah ini akan membantu atau mengacaukan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kemper. Terapi Gestalt lebih banyak diidentifikasikan oleh siapa dia daripada oleh apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, apakah terapis bekerja menangani individual atau kelompok, memiliki keluasan untuk menggunakan teknik-teknik psikoterapis dengan jangkauan yang luas. Metodologi Gestalt memiliki penerapan langsung bagi kerja menangani anak-anak dan remaja. Dalam buku Anger and Rocking Chair, ciptaan Janet Lederman yang berisi tentang adaptasi atas metode Gestalt bagi menangani anak-anak yang memiliki masalah emosional, dengan jelas menjabarkan perasaan ketidakberdayaan dan apati yang sering dialami oleh anak maupun orang tua. Lederman menerapkan bahwa konsep Gestalt dalam mengkonfrontasikan anak-anak dengan cara mereka menghindari penggunaan kekuatan pribadinya, melainkan berdasarkan kepribadian anak itu sendiri, agar anak-anak itu menerima tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Terapi Gestalt bisa diterapkan dengan berbagai